Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Febriani dari program studi akuntansi kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemahaman materi Completing the Accounting Cycle. Dalam akuntansi terdapat persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liability ditambah equity. Aset adalah harta yang kita miliki, sedangkan liability adalah kewajiban atau utang usaha. Equity yaitu modal pemilik atau ekuitas pemilik. Di dalam aset terbagi menjadi beberapa kelas. Dua dari kelas tersebut adalah ada aset lancar dan aset tetap. Kas dan aset lainnya diperkirakan akan dikonversi menjadi kas, dijual, atau digunakan biasanya dalam waktu kurang dari 1 tahun. Itu adalah yang disebut dengan aset lancar. Di dalam aset lancar, selain kas, ada juga wesel tagih, piutang usaha, perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Wesel tagih yaitu orang yang memiliki utang ke perusahaan disertai dengan adanya kontrak. Selanjutnya, aset yang memiliki umur ekonomis atau umur pemanfaatan lebih dari 1 tahun itu disebut dengan aset tetap. Aset seperti peralatan kantor, mesin, bangunan, dan tanah akan muncul di bawah judul aset tetap. Dalam persamaan dasar akuntansi ada kewajiban atau liability. Kewajiban yang jatuh tempo biasanya dalam waktu 1 tahun atau kurang yang harus dibayar dari aset lancar, yaitu disebut dengan kewajiban jangka pendek atau kewajiban lancar. Di dalam kewajiban lancar terdapat utang usaha, utang gaji, utang bunga, dan pendapatan diterima di muka. Kemudian ada kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 1 tahun, biasanya disebut dengan kewajiban jangka panjang. Di dalam kewajiban jangka panjang ada wesel bayar. Wesel bayar adalah perusahaan memiliki utang kepada orang atau perusahaan lain dengan disertai adanya kontrak, hipotek, dan obligasi. Selanjutnya ada neraca lajur. Neraca lajur adalah alat yang digunakan untuk memahami arus data akuntansi dari neraca saldo sebelum penyesuaian sampai ke laporan keuangan. Perlu diketahui atau perlu diingat, neraca lajur itu bukan laporan keuangan, tetapi neraca lajur yaitu alat untuk membantu menyusun laporan keuangan. Ada beberapa format neraca lajur, yaitu neraca lajur 8 kolom, neraca lajur 10 kolom, neraca lajur 12 kolom, neraca lajur 14 kolom. Selanjutnya ada tahapan membuat neraca lajur, yaitu yang pertama membuat format dan kolom neraca lajur. Di atas harus dicantumkan nama perusahaan, judul neraca lajur, dan periode pencatatan. Lalu kolom yang harus dibuat berjumlah 7. 1 untuk nama akun dan 6 untuk golongan lajur. Golongan lajur terdiri dari neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca, dan laba rugi. 6 golongan ini dibuat 2 sisi yang menunjukkan debit dan kredit. Golongan pertama yaitu neraca saldo disusun dari jurnal umum, lalu diurutkan berdasarkan urutan aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Golongan kedua yaitu penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian dimasukkan di sini. Ada 2 kemungkinan, yaitu tangguhan saldo saat ini diubah dan akrual informasi baru dimasukkan. Golongan ketiga yaitu neraca saldo setelah penyesuaian, disusun dengan cara penyesuaian digabungkan dengan neraca saldo. Golongan yang keempat, laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu saldo pendapatan dan beban di kolom neraca saldo setelah penyesuaian dicatat juga ke kolom laporan laba rugi.
Selanjutnya ada kolom neraca, yaitu saldo aset, kewajiban, ekuitas pemilik dan penarikan. Di kolom neraca saldo setelah penyesuaian dicatat juga ke dalam kolom neraca. Setelah membuat neraca lajur, selanjutnya membuat ayat jurnal penyesuaian dan penutup. Ayat jurnal penyesuaian di jurnal dalam akhir periode akuntansi. Ikhtisar laba rugi. Yang pertama, pendapatan ditransfer ke ikhtisar laba rugi, lalu beban ditransfer ke ikhtisar laba rugi, laba dan rugi bersih ditransfer ke modal pemilik. Yang keempat, penarikan ditransfer ke modal pemilik. Perlu diingat, akun ikhtisar laba rugi tidak muncul di laporan keuangan. Selanjutnya yaitu proses penutupan buku. Kita bisa lihat di sini ada contoh proses penutupan buku. Dengan catatan saldo yang ditampilkan adalah saldo yang telah disesuaikan sebelum penutupan. Langkah pertama yaitu debit setiap akun pendapatan sebesar saldonya dan kredit ikhtisar laba rugi sebesar total pendapatan. Langkah kedua yaitu debit ikhtisar laba rugi untuk total beban dan kredit setiap akun beban sebesar saldonya. Langkah ketiga yaitu debit ikhtisar laba rugi sebesar saldonya, dalam kasus ini laba bersih dan kredit akun modal. Langkah keempat yaitu saldo akun penarikan di debit ke akun modal dan dikredit ke akun itu sendiri. Setelah ayat jurnal penutup diposting, semua akun nominal memiliki saldo nihil. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu contoh soal tentang completing the accounting cycle. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal penyelesaian siklus akuntansi, yaitu neraca lajur. Perlu diingat, neraca lajur bukan termasuk bagian dari laporan keuangan, namun bagian dari proses pencatatan dan pembukuan siklus akuntansi. Neraca lajur itu sendiri dibuat untuk mempermudah kita dalam mengakumulasikan saldo-saldo penyesuaian di buku besar. Neraca lajur terdiri dari beberapa kolom, yaitu akun, neraca saldo, penyesuaian, neraca setelah penyesuaian, laporan laba rugi, neraca. Bisa kalian lihat, ini adalah neraca saldo window dressing yang didirikan oleh Mr. Jack pada tanggal 1 Mei 2010. Neraca saldo disusun dari jurnal umum. Setelah disusun dari jurnal umum itu diposting ke buku besar, kemudian dipindahkan ke neraca lajur. Bagian pertama adalah neraca saldo. Neraca saldo adalah kumpulan saldo akhir rekening-rekening yang ada di buku besar, kemudian memasukkan data-data penyesuaian. Dan perlu diingat juga, jika akun aktiva bertambah, kita masukkan ke kolom debit, dan jika akun pasiva bertambah, dimasukkannya ke kolom kredit, kecuali expense bertambah dimasukkan ke kolom debit. Yang pertama, jasa-jasa yang telah dilakukan tetapi belum ditagih dan belum diterima per 31 Mei sebesar 1.500 US dollar. Kita masukkan ke akun piutang usaha di kolom debit. Lalu dimasukkan juga ke akun pendapatan di kolom kredit. Yang kedua yaitu depresiasi peralatan untuk bulan Mei sebesar 300 US dollar. Kita bisa memasukkan ke akun beban depresiasi di kolom debit dan akumulasi depresiasi peralatan ke akun kredit. Selanjutnya, akun asuransi dibayar di muka memiliki saldo debit sebesar 1.200 US dollar yang merupakan pembayaran di muka untuk asuransi selama 12 bulan mulai dari tanggal 1 Mei 2010. 1/12 asuransi sudah kadaluarsa, berarti beban asuransi untuk bulan ini sebesar 100. Kenapa 100? Karena 1.200 dibagi 12 bulan sama dengan 100. Lalu kita masukkan ke akun asuransi dibayar di muka di kolom kredit dan beban asuransi di kolom debit.
Selanjutnya yaitu akun perlengkapan memiliki saldo debit sebesar 1.300 US dollar. Perhitungan fisik atas perlengkapan yang dilakukan pada akhir bulan menunjukkan bahwa perlengkapan yang masih tersisa sebesar 600. Dengan demikian perlengkapan senilai 700 digunakan selama bulan Mei. 700 itu dari 1.300 dikurangi 600. 1.300 itu adalah saldo debit perlengkapan. Yang masih tersisa adalah 600, berarti yang terpakai untuk bulan Mei yaitu 700 yang dimasukkan ke dalam jurnal penyesuaian senilai 700, yaitu perlengkapan yang digunakan untuk bulan Mei dimasukkan ke akun perlengkapan di kolom kredit dan beban perlengkapan di kolom debit. Kemudian gaji yang masih harus dibayar sebesar 500 kita masukkan ke akun beban gaji di kolom debit sebesar 500 dan ke akun utang gaji di kolom kredit sebesar 500. Jika sudah dihitung semua sesuaiannya, lalu kita totalkan masing-masing debit dan kredit. Untuk menentukan neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu neraca saldo digabungkan dengan penyesuaian. Akun kas neraca saldonya debit 16.700 dipindahkan ke neraca setelah penyesuaian di kolom debit 16.700. Piutang usaha di neraca saldo kolom debit 4.100, di penyesuaiannya adalah 1.500 di kolom debit, berarti 4.000 ditambah 4.100 ditambah 1.500 sama dengan 5.600 disimpan di debit neraca setelah penyesuaian. Akun perlengkapan neraca saldo 1.300, penyesuaiannya adalah 700, berarti 1.300 dikurangi 700 sama dengan 600 disimpan di debit neraca setelah penyesuaian. Akun peralatan di debit 6.000, sedangkan penyesuaiannya adalah tidak ada, berarti dipindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian di kolom debit. Akun asuransi dibayar di muka debit 1.200 dan penyesuaiannya adalah 100, berarti jika debit bertemu kredit berarti debit dikurangi kredit. 1.200 dikurangi 100 jadi 1.100 dipindahkan ke kolom debit neraca setelah penyesuaian. Akun utang usaha kredit 2.500 dipindahkan ke akun kredit neraca setelah penyesuaian. Modal Mr. Jack 24.000 di kredit dipindahkan ke neraca setelah penyesuaian di kredit. Prep Mr. Jack debit 1.000 dipindahkan ke neraca setelah penyesuaian di debit 1.000. Akun pendapatan kredit 5.500, penyesuaiannya 1.500, berarti 5.500 ditambah 1.500 menjadi 7.000. Jika kredit bertemu kredit berarti ditambah. Akun beban gaji di debit 1.200 dan penyesuaiannya di debit 500, berarti ditambah. Karena debit ketemu debit, 1.200 ditambah 500 sama dengan 1.700. Akun beban gas dan bensin di debit 500 dipindahkan ke neraca setelah penyesuaian 500. Beban depresiasi penyesuaiannya 300, berarti dipindahkan ke neraca setelah penyesuaian sebanyak 300. Akumulasi depresiasi peralatan sebesar 300 di kredit dipindahkan ke kolom kredit neraca setelah penyesuaian 300. Beban asuransi sebesar 100 di debit dipindahkan ke neraca setelah penyesuaian di kolom debit. Akun beban perlengkapan di penyesuaian di debit 700 di neraca setelah penyesuaian juga debit di debit 700. Utang gaji di penyesuaian kredit 500 dipindahkan ke neraca setelah penyesuaian kredit 500. Jika sudah semua debit dan kredit ditotalkan, neraca setelah penyesuaian debit ditotalkan dan neraca setelah penyesuaian kredit juga ditotalkan. Setelah neraca saldo disesuaikan, kemudian akun-akun yang ada dipisah ke masing-masing habitatnya. Pendapatan dan biaya dipindahkan ke bagian laporan laba rugi.
Sedangkan untuk akun-akun aktiva, utang, modal, dan sejenisnya dipindahkan ke bagian neraca. Selanjutnya, akun-akun yang ada di lajur dipindahkan ke masing-masing yang tidak sesuai dengan laporan keuangan seperti laporan laba rugi. Membuat laporan laba rugi, rumusnya adalah dividen atau pendapatan dikurangi expense atau beban. Di sini laporan laba rugi window dressing 31 Mei 2010 pendapatannya adalah 7.000, sedangkan beban gaji 1.700, beban gas 500, beban perlengkapan 700, beban depresiasi 300. Semua beban ditotalkan menjadi 3.300. Pendapatan 7.000 dikurangi total beban 3.300 sama dengan 3.700. Jadi laba bersih perusahaan window dressing yaitu 3.700. Jika sudah memindahkan laporan laba rugi, lalu kita memindahkan laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik window dressing, modal Mr. Jackson pada 1 Mei 2010 sebesar 0, investasi 1 Mei 2010 sebesar 24.000. Lalu dikurangi laba bersih bulan Mei 3.700 menjadi 27.700. Setelah itu dikurangi penarikan atau prep sebesar 1.000, kenaikan dalam ekuitas pemilik sebesar 26.700. Jadi modal Mr. Jackson tanggal 31 Juni 2010 sebesar 26.700. Selanjutnya adalah memindahkan neraca. Neraca window dressing per tanggal 31 Mei 2010, aset lancar kas sebesar 16.700, piutang usaha 5.600, perlengkapan 600, asuransi dibayar di muka 1.100, total aset lancar 24.000, aset tetap peralatan sebesar 6.000 dikurangi akumulasi depresiasi peralatan sebesar 300 menjadi 5.700. Total aset lancar ditambah total aset tetap sebesar 29.700. Sedangkan kewajiban lancar utang usaha sebesar 2.500, utang gaji sebesar 500 ditotalkan menjadi 3.000. Sedangkan ekuitas pemilik modal Mr. Jackson 26.700. Kemudian liability atau kewajiban ditotalkan dengan equity sebesar 29.700. Di sini kita bisa lihat ya, total aset dengan total liability equity balance. Sebelum menyusun neraca penutup, terlebih dahulu kita membuat proses tutup buku, dan ini adalah proses tutup buku window dressing per tanggal 31 Mei 2010. Dan ini adalah gambaran neraca saldo penutup window dressing per 31 Mei 2010. Kas 16.700, piutang usaha 5.600, perlengkapan 600, asuransi dibayar di muka 1.100, peralatan 5.700 ditotalkan menjadi 29.700, sedangkan utang gaji 2.500, utang usaha 500, modal Mr. Jackson 26.700 ditotalkan menjadi 29.700 balance. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.